Hari ini bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Sehat. Tetap semangat di pagi hari ini? Semangat tidak? Semangat tidak? Semangat. Oke, bagus. Sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, sebaiknya alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Oke, siapa yang mau memimpin berdoa? Sekarang tanggal berapa? 12. Tanggal 12. Di bulan apa? Bulan Agustus, bulan yang keberapa? 8. Absen 8 siapa? Oke, ya Dimas memimpin berdoa. Oke, cukup. Terima kasih, kita sudah berdoa di pagi hari ini. Kita memulai semua kegiatan dengan berdoa. Sebelum kita lanjut, kira-kira siapa ini teman kita yang tidak berangkat sekolah? Adakah? Ada. Siapa yang tidak berangkat? Afan. Oke, Afan kenapa tidak berangkat? Sakit. Oke, kita doakan semoga Afan segera sehat dan pulih kembali. Oke, sebelum lanjut, untuk menumbuhkan rasa cinta kepada bangsa dan tanah air kita menyanyikan lagu nasional dulu. Semuanya silakan berdiri dulu, berdiri semuanya. Karena hari ini, ya bulan ini adalah bertepatan dengan lahirnya Indonesia merdeka. Ya, kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Sudah siap semuanya? Ya. Oke. Hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia negara kita. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, terima kasih, silakan duduk kembali. Oke, sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai apa? Yang berkaitan dengan rangka manusia. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai ada otot, apalagi? Ada sendi, apalagi? Ada saraf. Oke. Minggu kemarin kita sudah mempelajari materi yang berkaitan dengan rangka, yaitu ada saraf, ada sendi, ada otot. Masih ingatkah apa pengertian dari sendi? Kelompok 3. Sendi, apa sendi? Kemarin apa sendi? Kemudian otot apa? Otot kemarin. Kemudian saraf itu apa saja? Pengertiannya apa? Coba. Ainun, sendi apa Ainun? Tempat bertemunya dua tulang atau lebih agar tulang tersebut bisa bergerak. Oke, betul? Betul. Kemudian coba Reza, apa yang dimaksud dengan otot? Siapa bisa membantu? Reza tidak belajar ya. Oke, ya, ayo. Otot adalah Bagian pada tubuh manusia dan hewan yang berfungsi menggerakkan bagian tubuh tersebut. Oke, kemudian saraf. Siapa yang bisa menjelaskan mengenai saraf? Ya, Ainun lagi. Sistem jaringan dalam tubuh yang mengatur kerja organ tubuh dan menyalurkan rangsangan ke anggota tertentu. Oke, betul ya. Oke, ini tadi sudah disampaikan materi yang kemarin kita pelajari, ada saraf, ada otot, ada sendi. Kita review kembali, kita ingatkan kembali. Seperti itu ya. Kemudian materi yang selanjutnya adalah mengenai organ gerak pada manusia. Tetapi sebelum kita menginjak ke materi organ tubuh pada manusia, pada hari ini tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah kita bisa menguasai mengenai struktur organ tubuh manusia secara coding, yaitu secara KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Artinya kita bisa menjelaskan, membuat struktur gerak pada manusia dengan menggunakan pembelajaran unplug. Nanti kita bahas di materi selanjutnya.
Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, tujuan pembelajaran kali ini hari ini adalah menjelaskan struktur, fungsi, dan jenis tulang serta penerapannya berpikir secara komputasional atau KKA secara unplug. Kemudian yang kedua, melakukan simulasi dan analisis terhadap struktur dari tulang yang sudah didiskusikan secara bersama-sama. Itu tujuan kita pembelajaran di hari ini, gitu ya. Kemudian kemarin kita sudah membagi kelompok kita ada 3 kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti Bu Guru akan membagikan tugas yang akan dikerjakan secara berdiskusi atau berkelompok, begitu ya. Sebelum kita menginjak ke materi inti, bagaimana kalau kita ice breaking dulu ya. Silakan anak-anak semuanya berdiri dulu, kita biar semangat lagi, kita ice breaking dulu ya. Kelompok 3 berdiri dulu biar semangat. Kita belajarnya harus apa? Harus senang ya. Supaya apa? Supaya nanti tujuan dari pembelajaran kita bisa tercapai. Oke, ice breakingnya kita tepuk biasa aja ya. Tepuk semangat, semangat. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke teman-teman, kita menginjak ke materi selanjutnya, yaitu mengenai sistem rangka pada manusia atau biasa disebut dengan sistem anggota gerak pada manusia. Ya, silahkan diperhatikan materi yang akan Bu Guru sampaikan, yaitu sebelum kita ke materi, Bu Guru bertanya dulu. Anak-anak kalau bergerak menggunakan apa? Kalau berjalan menggunakan apa? Kaki. Kalau makan menggunakan apa? Tangan. Kalau kalau menggerakkan kita makan, kita berbicara menggunakan mulut. Nah, yang menggerakkan mulut kita berbicara, tangan kita ketika kita makan, kaki ketika melangkah atau berjalan, ini yang menggerakkan siapa? Saraf. Kemudian apa lagi? Otot. Kemudian apa lagi? Yang paling utama, otot, ada saraf, ada sendi. Kemudian ada apa lagi? Ada tulang. Tulang inilah yang menggerakkan tubuh kita, kemudian tempat menempelnya anggota bagian tubuh yang ada di tubuh kita adalah tulang. Nah, ini tulang itu berfungsi utamanya adalah sebagai anggota gerak pada manusia. Begitu ya. Oke, kita masuk ke materi. Silakan diperhatikan dulu, nanti dari materi yang Bu Guru sampaikan ada tugas yang nanti kita kerjakan secara berdiskusi. Ya. Organ gerak pada manusia. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama menjelaskan struktur, fungsi, dan jenis tulang serta penerapannya berpikir komputasional atau KKA secara unplug. Yang kedua, pengorganisasian konsep atau abstraksi, menyaring dan memilih info utama hasil diskusi. Kemudian yang ketiga, elaborasi mendalam atau algoritma menyusun struktur, fungsi, dan jenis tulang serta penerapan berpikir komputasional atau KKA secara unplug juga. Kemudian refleksi personal atau logikal, melakukan simulasi atau analisis bagian rangka melalui aktivitas kolaboratif deep learning, coding non digital atau unplug, dan AI sederhana tanpa perangkat. Nah, ini nanti tujuan pembelajaran kita diharapkan anak-anak bisa melaksanakan dari pembelajaran kali ini. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih. Kemudian nih, tadi yang kita sampaikan ya, apa yang kamu ketahui tentang gerak pada manusia? Gerak adalah berpindahnya tempat atau perubahan posisi sebagai bagian dari tubuhnya. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan seterusnya. Kemudian, apa saja organ gerak pada manusia itu? Apa saja? Ada alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Kalau pasif berarti alat gerak tulang yang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Jadi tanpa adanya alat gerak aktif, tulang akan tetap diam. Yang kedua, alat gerak aktif berupa otot yang memiliki suatu senyawa kimia sehingga dapat bergerak dan menggerakkan tulang yang menempel pada otot. Kemudian selanjutnya,
organ gerak pasif pada manusia antara lain ada tempurung kepala. Ini kepala, tengkorak kita ini yang isinya ada tulang dahi, ada tulang hidung, ada tulang rahang atas dan tulang rahang bawah. Ini adalah anggota tulang tengkorak. Kemudian yang kedua ada tulang dada, ada tulang leher, tulang selangka, tulang belikat, tulang rusuk dan tulang belakang. Bisa dipahami ya. Kemudian ada tulang lengan, ini lengan kalian ya, ada tulang lengan atas, ini bagian atas, ada tulang pengupil, ada tulang hasta, tulang telapak tangan, ini telapak kita, kemudian ada tulang pergelangan tangan, ini pergelangan tangan kita. Kemudian selanjutnya ada tulang panggul. Nah, ini tulang panggul kita itu bagian tengah ya. Kemudian ada tulang kaki, ada kaki, pergelangan kaki, ada tulang telapak kaki, tulang jari kaki, tulang paha, tulang tempurung lutut kalian ini. Kemudian ada tulang betis dan tulang kering. Dari penjelasan Bu Guru tadi mengenai rangka pada manusia, ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kemarin kita sudah membagi ada 3 kelompok. Nanti Bu Guru akan membagikan LKPD yang nanti dikerjakan secara berkelompok, berdiskusi kelompok. Dan nanti instruksinya sudah Bu Guru siapkan di LKPD tersebut. Oke, kali ini Bu Guru akan membagikan lembar kerja peserta didik yang nanti akan kalian kerjakan secara berdiskusi ya. Jadi silakan nanti dibuka apa isinya, apa tugasnya, ada instruksinya sudah di dalam LKPD. Kemudian dikerjakan secara berkelompok. Perhatikan instruksi dari LKPD yang sudah Bu Guru bagikan. Kalian disuruh untuk apa? Membuat apa? Silakan dibuka lembar LKPD yang pertama. Ini untuk kelompok 3. Ya, silakan dibuka. Ya sudah, silakan boleh dibuka atau bisa diambil itu filenya, bisa dibagikan ke temannya, ke satu kelompok, bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Perintah yang pertama, LKPD yang pertama adalah silahkan kalian perhatikan susunan dari lembar pertama adalah rangka pada manusia. Kemudian kalian diminta untuk menghubungkan antara bagian tubuh pada manusia terhadap bagian penjelasan dari bagian sebelahnya. Silakan dilihat LKPD yang pertama. Silakan mulai dikerjakan. Waktunya berapa menit? 10 menit ya. Ada 4 lembar, silakan dikerjakan. Itu lembar pertama, kemudian ada lembar yang kedua, ada lembar yang ketiga, dan lembar yang keempat. Silakan dibuka, dikerjakan semuanya. Silakan dikerjakan setelah berdiskusi kelompok. Ini boleh dibuka, ya, jadi boleh dibuka dulu, terus dibagikan supaya semuanya bisa mendapatkan pekerjaan. Nah, ini bisa kamu mengerjakan bagian kelompok 1, ini. Nah, ini sebagai pedomannya adalah ini. Lembar pertama, ini lembar ke 1, 2. Nah, ini silahkan dikerjakan per kelompoknya. Nah, seperti itu. Boleh dibuka dulu, kemudian dibagi ke semua anggota kelompoknya. Ini materinya sebagai pedomannya ini. Kemudian ini adalah, silahkan dilihat ya, ini adalah pedoman kalian untuk mengerjakan adalah lembar pertama. Silahkan dibuka. Ini adalah rangka pada manusia. Sudah ketemu? Kemudian lembar yang pertama adalah silahkan kalian menghubungkan antara rangka pada manusia dengan keterangan yang ada di sebelahnya. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Kemudian langkah yang LKPD selanjutnya adalah kamu menuliskan, perhatikan dulu, menuliskan nama tulang yang ada di gambar, kemudian kalian menyebutkan fungsi dari tulang tersebut. Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Kemudian LKPD selanjutnya adalah ini rangka pada manusia, kamu menghubungkan gambar tulang pada manusia dengan fungsi yang ada di sisi sebelahnya. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Kemudian langkah yang LKPD yang terakhir, yang keempat adalah ini. Setelah kamu mempelajari tadi, silahkan kamu menuliskan keterangan dari rangka pada manusia. Yang pertama ini namanya apa, kedua apa, ketiga apa, dan seterusnya sampai dengan rangka yang paling bawah atau terakhir.
Begitu ya, ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Oke, silakan dikerjakan, waktunya adalah 10 menit. Untuk lebih cepatnya silahkan didiskusikan, kemudian dibagikan ke semua kelompok, anggota kelompok dibagi satu LKPD sehingga nanti kalian bisa menghemat waktu dan semuanya bisa mengerjakan dengan baik. Jadi tidak ada teman yang hanya melihat saja atau duduk saja. Yang kerja adalah semuanya, ini adalah kerja tim. Jika ada kesulitan dalam mengerjakan LKPD, silahkan didiskusikan dengan teman satu kelompok. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Oke, silakan dikerjakan. Oke, kelompok 3 ada kesulitan? Kelompok 2? Oke, apa ini gambar apa? Jari telapak tangan ini fungsinya untuk apa lah? Kamu hubungkan di sini. Ini apa namanya? Tengkorak lah. Ini kamu hubungkan fungsinya untuk apa? Tadi sudah Bu Guru sampaikan ya. Silakan dilihat di materinya. Kelompok 3 ada kesulitan? Dalam? Ya, silakan ditulis. Pertama ini apa tadi? Yang bagian atas ini adalah tulang apa? Tulang tengkorak. Kemudian yang kedua ada tulang pipi, dan seterusnya. Silakan diisikan. Ada pertanyaan? Silakan boleh bertanya, boleh berdiskusi, tapi antar kelompok saja ya. Silakan didiskusikan. Sudah selesai semua ya? Oke. Kalau sudah selesai semua, oke, silakan lembar LKPD-nya kamu susun kembali di tadi ya, tempat tadi di mapnya tadi kamu susun kembali, nanti dikumpulkan, kemudian melanjutkan ke LKPD selanjutnya. Kamu lihat lembar paling terakhir, silakan lihat di map kalian yang paling terakhir ada bagian apa? Nah ini ada bagian apa? Ada bagian tulang dari manusia. Yang pertama ada tengkorak, yang kedua ada apa ini? Ada apa? Ada apa ini kira-kira? Lengan bagian kanan apa kiri? Atas kanan apa kiri? Ayo, kanan apa kiri? Kanan. Yang ini? Lengan bagian atas bagian kiri. Kemudian yang ini? Tangan bagian bawah. Kanan apa kiri? Kanan apa kiri? Ada kanan. Kemudian yang ini kiri. Yang ini iya apa? Jantung apa? Bukan, sini apa? Tulang. Silakan dilihat gambarnya. Rangka manusia. Tulang selangkang bagian kanan apa kiri? Ayo, kanan apa kiri? Kanan apa kiri? Yang ini? Yang ini kanan. Yang ini kiri. Nah, ini sampai nanti di bagian tulang akhir. Tugas kalian adalah silahkan gambar tersebut, gambar ini yang ada di LKPD kalian bagian terakhir, kalian gunting, kalian potong ya, kalian gunting sesuai dengan pola dari rangka tersebut, tulang tersebut. Kemudian nanti tugasnya adalah kamu susun menjadi rangka manusia yang utuh dari bagian atas kepala, kemudian bagian tengah atau bagian atas tulang gerak bagian atas, kemudian badan dan tulang gerak bagian kaki bagian bawah. Ini silahkan nanti kalian gunting sesuai dengan pola dari tulang tersebut. Kemudian tugas selanjutnya adalah kalian menempel di lembar. Perhatikan dulu lembar kerja kalian yang nanti akan Bu Guru tempel di depan sesuai dengan kelompoknya. Kemudian nanti secara bergilir kalian menempelkan, merangkai tulang yang sudah kamu potong-potong tadi menjadi bentuk utuh dari kerangka manusia. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, untuk memotongnya nanti Bu Guru kasih waktu 10 menit apa 5 menit? 5 menit ya. 10 menit kalian potong, dan ingat ketika kalian memotong kalian sambil mengingat-ingat ini bagian tulang bagian mana, sambil kalian urutkan. Nanti sistem kerja kita adalah secara berkelompok, nanti bergiliran secara estafet maju ke depan merangkai kerangka manusia. Paham? Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan guntingnya dikeluarkan. Silahkan digunting sesuai dengan polanya.
secara bergilir satu persatu mengambilkan dan memberikan rangka-rangka yang urutan selanjutnya. Sehingga nanti akhirnya akan membentuk suatu susunan rangka yang utuh pada manusia. Oke, kelompok 1 siapa yang mau yang di depan? Yang di depan adalah yang paling tinggi. Ya, ayo. Silakan berlagak dari kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Yang paling tinggi. Nah, letakkan sampai yang paling tinggi ya. Letakkan yang paling tinggi ya. Kemudian teman-teman yang anggota yang lainnya silakan kalian berdiri. Berdiri di samping meja yang akses paling cepat untuk ke papan tulis. Ya, nggak usah buru-buru, nggak usah ribut. Cara kerjanya perhatikan dulu. Ya, yang di depan tugasnya adalah membuat puzzle, menempelkan di dinding. Kemudian anggota yang lainnya, yang satu mengantarkan ke depan, yang satu membuka selotipnya sehingga nanti tinggal menempelkan cepat. Paham? Yang kelompoknya cuma 2 orang harus kerja cepat. Oke? Kita hitung ya. Perhatikan dulu. Tidak usah buru-buru, pelan-pelan saja. Oke ya? Kita hitung ya. 1, 2, mulai. Oke, bagus. Lanjut. Ya, ayo terus. Ya, ayo terus. Kelompok 3 ada kesulitan, kelompok 2. Kelompok 3. Ayo. Tuh, bisa-bisanya ke. Ya. Gak usah Ainun, jangan mundur dulu, selesainya belum selesai. Boleh dibantu Mbak Mia, paling tinggi. Kemudian rangka selanjutnya, ayo terus. Ayo bergerak cepat. Boleh dibantu Mbak Mia, paling tinggi. Ayo kelompok 2, kelompok 3. Ayo. Ya, ayo. Jangan sampai keliru. Oke, bagus. Lanjut. Ya, ayo terus. Ayo. Ini adalah hasil dari kerja diskusi kali ini adalah menyusun kerangka pada manusia. Jadi semuanya sudah benar ya, kelompok ada tengkorak, susunannya sudah betul semuanya. Kelompok 1, 2, dan kelompok 3. Kelompok 3 ada sedikit ya. Ini kebalik ya. Kita nanti diperbaiki. Oke teman-teman, kita sudah menyelesaikan presentasi kita, yaitu menyusun kerangka pada manusia yang tadi dari
ada 3 bagian. Kesimpulannya pembelajaran hari ini adalah, siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, kita simpulkan pembelajaran hari ini adalah dari kelompok 1. Silakan menyimpulkan. Manusia berfungsi sebagai anggota gerak pasif. Kerangka manusia merupakan salah satu atau berfungsi sebagai anggota gerak pasif, karena ketika dia bergerak sendiri dia tidak bisa, harus ada ototnya, ada sarafnya, ada sendinya, baru tulang tersebut bisa bergerak. Kesimpulan yang lainnya, yang kelompok 2. Keras yang berfungsi melindungi organ-organ penting dalam hidup. Ya, betul. Kelompok 3, kesimpulannya? 1. Tengkorak, 2. Gerak bagian atas, 3. badan. Ya, jadi kerangka manusia itu merupakan tulang yang termasuk dalam anggota gerak pasif, yaitu ketika dia bergerak harus ada bagian-bagian yang lainnya. Tulang tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Kemudian tulang merupakan bagian-bagian melekatnya, bagian anggota tubuh bagian yang lainnya. Kemudian tengkorak juga terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian atas yaitu tengkorak, kemudian anggota gerak bagian atas tangan, dan anggota gerak bagian bawah yaitu kaki. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kita tepuk tangan dulu. Oke, untuk selanjutnya yaitu Bu Guru akan melakukan evaluasi mandiri. Silakan dikerjakan. Ini adalah ulangan atau asesmen setelah kita mempelajari kerangka tubuh pada manusia, yang nanti ini dikerjakan secara individu. Ya, silakan dikerjakan. Waktunya adalah 10 menit. Silakan ditulis identitas, nama, nomor yang lengkap ya. Ya, waktunya sudah habis. Silakan letakkan alat tulis kalian. Oke, kita kumpulkan ya. Baiklah, ini Bu Guru akan mengoreksi. Ketika Bu Guru mengoreksi hasil evaluasi kalian, silakan kalian mereview kembali materi yang sudah kita pelajari kali ini. Silakan membuat kesimpulan secara individu. Nanti juga dikumpulkan. Oke. Setelah Bu Guru menilai hasil evaluasi kita hari ini, hasil asesmen kita hari ini, nilai tertinggi adalah 9,8. Kita tepuk tangan dulu. Siapakah yang 9,8? Mas Reza. Selamat Mas Reza. Kemudian nilai terendah adalah 7,9. Yaitu sama Aurel. Tepuk tangan untuk Aurel. Jadi bisa kita simpulkan rata-rata ulangan hari ini adalah 8,4. Jadi sudah memenuhi KKM-nya, standar kelulusan evaluasi. Jadi kita hari ini anak-anak selamat sudah lulus KKM semuanya. Oke. Sebagai tindak lanjut, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini dengan membuat, kita ini namanya membuat puzzle ya, kita merangkai kerangka seperti ini. Bagaimana perasaanmu? Senang. Senang apa sedih? Senang. Kenapa senang? Lebih mudah memahami materinya? Ya, jadi dengan begini kita akan lebih memahami konsep dari kerangka pada manusia. Oke, sebelum Bu Guru tutup, tugas kalian selanjutnya di rumah adalah silahkan kalian membuat gambar kerangka pada manusia, kemudian kalian memberikan keterangannya dan fungsinya, dan diberi warna supaya nanti kerangka kalian ini bisa lebih menarik. Ya, jadi tugas di rumah nanti dikumpulkan di pertemuan yang akan selanjutnya, pertemuan yang akan datang. Nanti tugasnya dikumpulkan, yaitu tugasnya membuat kerangka, gambar kerangka pada manusia seperti ini ya. Kalian gambar di kertas A4 atau kertas gambar biasa. Kemudian kalian beri penjelasan keterangannya. Ini bagiannya namanya apa, namanya apa, namanya apa, beserta fungsinya. Sampai di sini paham? Kemudian untuk lebih menarik lagi, silahkan kerangka ini kalian kasih warna. Kalian kasih warna, bebas menggunakan krayon boleh, pewarna pensil juga boleh, sehingga nanti gambar kalian secara visualisasi akan lebih menarik. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tugas dikumpulkan di hari Kamis di pertemuan yang selanjutnya. Pelajaran hari ini sudah selesai untuk mata pelajaran IPA. Kemudian sebelum anak-anak istirahat, silakan LKPD-nya dikumpulkan terlebih dahulu. Ya, nanti Bu Guru akan evaluasi hasil kerja kelompok kalian. Kelompok 2, kelompok 1, dan kelompok 3. Oke. Terima kasih untuk belajarnya hari ini.
Kalian boleh istirahat, nanti bertemu lagi di jam yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang.